Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ya atau XAUUSD. Lalu kalau kita lihat ya, kemarin itu pada hari Senin memang marketnya sempat sideways, jadi tidak ada pergerakan ya karena memang market US juga libur. Nah, untuk yang kemarin malam lagi ya, di hari Selasa malam ke Rabu malam, atau lebih tepatnya Rabu malam ya teman-teman ya, itu dia memiliki pergerakan yang cukup signifikan ya, dimana kalau kita lihat dari DXY pun ya, dia itu sudah maksudnya kayak naik ya dari level harga 102.63 ya, dari sini naiknya nih 102.63, lanjut naik sampai kurang lebih ke area resisten kita di sini ya, itu di angka 103.4 gitu ya, ini di area sini. Jadi untuk area resisten DXY ini pun sudah kita bahas ya di channel Telegram. Jadi walaupun saya nggak aktif di YouTube atau nggak melakukan update ya, tapi saya tetap update itu di channel Telegram Jurnal Trading ID teman-teman di sini. Nah, sini ya saya ada katakan sini area resistennya. Kemudian berpeluang untuk ngambil tuh di 30 sama 34 gitu. Kalau misalkan gold itu tidak merespon di 42 ya, jadi saya sempat juga ngebuy di 40.42 ini, ternyata nggak direspon oleh si gold ya. Jadi saya ngebuy lagi, pas di 30.34 saya nggak ngebuy gitu, tapi saya justru dapat sell ya pada saat harganya itu di 2044 ya sampai 2045an gitu. Jadi ya puji Tuhannya kita dapat sell dari sini ya sampai turun ke 2025 teman-teman. Jadi memang marketnya ini sangat-sangat volatil gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini untuk saat ini ya, goldnya itu kalau kita melihat untuk 4 hours ya, ini kita cek dulu untuk 4 hours ya. Nah, di 4 hours ini kan kalau kita perhatikan kita ada nandain nih ya, nandain Fibo atau golden ratio. Nah, ini kita hapus dulu, hapusin dulu nih yang kecil-kecilnya. Nah, kita ada main golden ratio itu 2030 ya sampai 38. Kemudian di 38 nya ini ada Fibo sekitaran 2343 gitu ya. Nah, ini untuk saat ini si gold ini sudah break turun ya di golden ratio ya. Di sini mulai dari 32 sampai 38, yang artinya secara pergerakan gold ini tuh dia pullback atau tertahan di area 76.4. Ini untuk gold saat ini gitu. Jadi 76.4 Fibo-nya ini adalah last defense untuk si bulls gitu ya, last defense untuk buyernya. Begitu dia break dari 25, artinya goldnya ini akan condong melanjutkan penurunan ya, kurang lebih ke level harga 2013 kembali gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat juga dari DXY ya, memang masih bullish juga untuk DXY sendiri ya, cuma ini dia udah kena resisten, jadi condong untuk melakukan sedikit koreksi atau penurunan terlebih dahulu ya. Jadi untuk gold sendiri masih akan ada koreksi juga ya, kurang lebih ke level mana. Nah, ini yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu gitu. Tapi yang perlu kita tandain yaitu adalah level 38 ini gitu ya. Ini perlu kita tandain dulu karena ini adalah area akhir dari golden ratio-nya teman-teman. Oke, kemudian ini kita lihat dulu. Nah, ini kita mau ambil cari koreksiannya untuk si gold ini sendiri. Kita tarik dulu ya dari sini sampai ke sini. Oke, kemudian kita akan menemukan untuk area koreksinya dia ya, yang baru dari golden ratio ini itu di level harga 2041 sampai 45 kembali gitu teman-teman. Di sini ya. Gitu. Nah, ini 2050 ya. Di sini 2050 itu adalah last defense untuk si seller saat ini gitu. Ya. Jadi ini yang perlu kita lihat adalah di 45 sama 41 ya, dimana ini jadi area pullbacknya dia atau titik baliknya dia untuk gold ini sendiri. Ini area kedua kita untuk nge-sell nanti. Nah, area pertama pastinya tuh di area 32 ini ya, 32 sampai 37an ya. Ini area pertama ya dari Fibo 650-60 ya. Kemudian area kedua itu dari Fibo yang baru kita tarik nih dari area 58
sampai 24 gitu teman-teman. Ya ini Fibo yang barunya di 4145. Overall secara pergerakan untuk gold saat ini ya, kalau kita bilang intraday itu selama belum ngebreak dari area 60 ya, dari sini to be honest di sini ya, di sini. Nah itu dia masih condong melakukan rejection atau penurunan gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat dari historical secara technically di sini 1, nah ini 2 ya, nah ini 3, tambah lagi ini ya. Jadi di bawah 60 gold itu masih condong untuk melakukan penurunan ke bawah gitu. Di atas 60 ya, ngebreak dari sini baru dia melanjut kenaikan ke area 2080 sampai 2077 kembali. Jadi 2060 ini adalah key level ya dari si gold ini sendiri gitu untuk saat ini. Ya, ditambah lagi 2060 ini juga jadi area opening dari monthly atau candle monthly bulanannya si gold ini. Jadi memang ini jadi kunci lah dia kalau dia mau lanjut naik ke 2100 atau 2080 kembali gitu. Selama di bawah ini gold condong terkoreksi ke bawah dan bahkan bisa retest kembali ke level harga 2013 di sini teman-teman. Oke, itu ya, itu untuk gold gitu. Secara pergerakan dia downtrend di bawah 2060 ya. Tapi secara apa ya? Struktur harga, kalau kita ngomongin struktur harga lagi, balik ke struktur harga itu dia masih bullish gitu. Untuk nggak bullish ya pada candle daily dia butuh break dari 1979 gitu. Jadi kalau struktur daily-nya bisa break dari 79 ini baru dikatakan dia masuk struktur bearish kembali. Ya, jadi kalau kita lihat nih ya, gold ini masih bullish untuk daily-nya gitu teman-teman. Kalau kita tarik lagi nih trendline, dari sini tarik ke sini ya, nah kita akan menemukan bahwa gold itu masih berada di trendline ini 1, 2, 3 ya. Nah ini yang keempat nanti. Keempat itu kalau kita lihat ya potensinya itu kurang lebih di level harga ya 2005 gitu, 2005 di sini. Ya ini kan ada resisten nih yang di breakout ya oleh gold, nanti potensi dia retest ke sini lagi gitu. Jadi let's see aja 2005 atau terdekatnya itu dia ke level harga ya. Kalau dia turun ini terdekatnya ke level 2015 sana. Kok 2015 sampai 2005 ya, ini range yang perlu kita perhatikan untuk gold karena ini bertepatan dengan retest dari trendline daily-nya dia gitu teman-teman. Oke, jadi itu yang perlu kita lihat. Cuma ini kalau kita lihat lagi dalam pandangan lainnya, ini bisa jadi HNS juga nih gitu ya. 1 nih, 2, 3 ya. Jadi kalau yang sebelah sini itu di breakout ya, maka ini akan jadi pola HNS dan gold itu bisa lanjut turun ya. Turunnya kemana ya, let's see aja nanti gimana dia turunnya. Kalau kita lihat sih dia bakal ngambil juga di 1920 ya, di sini 1920 untuk penurunan terjauhnya ya. Nanti kita baru bahas ini di weekly video ya. Ini untuk daily-nya kita bahas intraday dulu gitu ya. Jadi ini untuk gold. Untuk hari ini saya masih fokus untuk selling point dulu ya untuk gold saat ini ya, kecuali dia bisa break di atas 60 baru kita cari fokus untuk buy point gitu ya. Selling point ini kan kebetulan dari mau koreksi ya, memang ya mau koreksi. Ini udah di 32 tapi belum ada konfirmasi dari pasar ya, dari candle, karena volume juga masih bagus. Jadi ini saya belum akan ngambil dulu ya. Potensi paling aman ya, bukan paling aman ya, bahasa itu yang cukup aman itu di 2040-an ya. Terutama di 41.5 sampai 45-an gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Itu untuk gold hari ini. Kalau untuk buy point, kalian bisa ngebuy ya. Kalau mau ambil breakoutnya itu berarti break 45, ngebuy target di sini 2050 sampai 58 kembali gitu. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk selling pointnya 2, 1, 2 dan terakhir 3, 58 di sini ya.
54 sampai 60-an. Memang ini agak jauh range-nya, jadi perlu kita perhatikan dulu ya. Ini nanti dapatnya di mana gitu. Kalau buy point 2025 ya, ini masih bisa jadi buy point kita yang pertama. Kemudian di 2015 adanya lagi gitu ya. Maka next buy point cuma ada di 2015 ini gitu teman-teman. Oke ya, itu untuk gold hari ini gitu. Dan DXY pun condong terkoreksi juga ya, karena dia udah mengalami kenaikan cukup signifikan. Lalu daily-nya DXY sini ada gap gitu teman-teman. Jadi ada gap. Nah, karena dia ada gap dan potensi nutup gap yang ada di bawah sini ya, maka DXY ini condong untuk potensi melakukan penurunan gitu. Nah, untuk DXY ini karena dia ketahan juga, dia resisten 76.4 ya, maka gold ini ketahan juga di resisten 76.4 tadinya kalau kita ambil dari Fibo yang lama ya, yang di sini tadi kita bilang gitu. Oke, tapi tetap kalau saya pribadi masih fokus ke sell dulu untuk gold ya. Kalau buy ada, cuma nanti buy-nya kita akan kondisikan lagi sesuai dengan market gitu, terutama begitu dia break 45 ya, kita coba akan ngambil buy di 50 target sampai 58 gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk gold. Oh iya, satu lagi, hampir lupa, kita mau lihat dulu hari ini ada news ya. Hari ini ada news teman-teman, today. Kayak hari ini ada core retail sales ya dari USD, kemudian ada retail sales monthly gitu. Kalau kita lihat sih memang bagus untuk DXY ya, 0.3, 0.4 ya kan, tapi untuk retail sales ini masih sama stagnan ya di situ gitu. Jadi kalau kita lihat juga kenaikan DXY ini itu disebabkan karena pemerintah Fed sendiri masih 50-50 untuk memotong atau memangkas suku bunga di bulan Maret nanti gitu teman-teman ya, maka DXY lagi naik. Terus kalau kita lihat juga ya dari data penjualan ya, itu juga memberikan dampak yang positif untuk DXY gitu ya, walaupun kalau kita lihat secara kredit rumah pun masih kurang ya, cuma kalau kita lihat dari penjualannya juga sudah mulai naik lagi gitu. Makanya Fed sendiri belum akan memotong suku bunga ya dalam waktu dekat ini gitu. Itu baru rencananya, tapi let's see nanti kita lihat gimana di the next rapat FOMC nanti gitu teman-teman. Nah, untuk jam 2 siang ada CPI dari GBP, jadi kalian hati-hati ya, ini kurang bagus CPI-nya. Kemudian kalau untuk yang jam 5 sore ya, ini ada CPI dari Euro ya. Ini kalau kita lihat bagus ya, 2,4 naik ke 2,9 gitu. Jadi ini negatif, ini positif ya, ini stagnan, ini tidak ada perubahan. Kalau untuk yang ini positif untuk DXY. Jadi overall kalau DXY ini positif gitu teman-teman ya, jadi gitu. Oke, mungkin dari saya itu dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.